Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NPM 24106311101158. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Dr. Mela Rusdiana SPDI MPD. Saya akan mewawancarai beliau karena beliau merupakan salah satu guru PAI kelas 12 di SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mela, saya Nurul Aulia dari Universitas Dinas Perbangsa Karawang. Izin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Pertanyaan pertama, bagaimana proses evaluasi pembelajaran PAI dilakukan di sekolah ini ya Ibu? Ya, terima kasih Nurul. Bahwasannya proses evaluasi pembelajaran PAI di sekolah ini di SMA 1 Cikarang Timur itu adalah proses bagaimana terakhir pembelajaran di sekolah ini. Prosesnya adalah seperti melakukan ujian-ujian seperti ada 2 ujian ya. Pertama ujian teori, yang kedua ujian praktik. Kita melihat siswa-siswi di situ mampu atau tidak melaksanakannya setelah mereka melakukan ujian teori, lalu praktek. Di situ kita bisa mengevaluasi bahwasanya tujuan pembelajaran kita ini sampai atau tidak. Pertanyaan kedua yaitu instrumen apa saja yang digunakan dalam pembelajaran evaluasi pembelajaran PAI dan bagaimana keefektifannya dalam mengukur pemahaman siswa Ibu? Kalau instrumen biasanya kita membagikan jurnal untuk pembelajaran. Nah, dengan begitu sangat efektif karena dikerjakannya masing-masing. Jadi sesuai apa yang mereka terima sehari-hari dalam pembelajaran PAI. Jadi dari situ bisa melihat bagaimana mereka bisa sejauh mana menerima pembelajaran PAI yang diterima. Dan itu sangat efektif. Jadi nanti dari situ kita bisa melihat ini benar-benar sampai atau tidak yang kita sampaikan dari guru mapel PAI. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru menyesuaikan evaluasi dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, termasuk dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Biasanya sih kita mengikuti kurikulum yang dari pemerintah. Misalnya saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dari situ kita melihat secara keseluruhan untuk anak-anak bagaimana mereka dalam proses pembelajarannya secara jadi beberapa macam efektif dari situ, dan melihat kondisinya kita lihatnya ke anak-anaknya yang tertariknya di mana gitu, dari situ aja sih. Pertanyaan keempat, apa tantangan utama dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PAI dan bagaimana strategi yang dilakukan buat mengatasinya? Tentunya tantangannya itu bagaimana kita memberikan pembelajaran PAI ini dengan cara yang menarik, dengan berbagai macam-macam, seperti memberikan dengan model-model pembelajarannya, karena agar anak ini menerimanya dengan senang hati gitu, tidak jenuh, tidak bosan gitu. Seperti itu sih. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana peran teknologi dalam evaluasi pembelajaran PAI di SMA 1 Cikarang Timur ini? Sangat penting karena apalagi di zaman sekarang ini ya semua serba teknologi gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi ini ya dengan berbagai aspek, misalnya kita pembelajaran melihat dari seperti internet dan yang lainnya, itu sangat sangat berperan penting untuk pembelajaran di sini gitu. Pertanyaan keenam, bagaimana cara Ibu memberikan umpan balik ke siswa setelah evaluasi dilakukan? Biasanya umpan baliknya itu adalah sharing, diskusi, terus kira-kira materi mana yang sekiranya memang mereka sukai, terus seperti semacam kayak refleksi ya, terus metode apa yang mereka sukai gitu, dan kira-kira kedepannya bagaimana. Jadi intinya kita sharing dengan siswa-siswi ya gitu yang ada di SMA 1 Cikarang Timur. Pertanyaan ketujuh, bagaimana penilaian sikap dan karakter keislaman siswa dilakukan dalam evaluasi pembelajaran PAI, Bu? Kalau untuk penilaian sikap ini kita melihat dari sehari-hari, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia cara menghargai teman, menghormati guru gitu. Jadi bukan hanya dalam proses pembelajaran, dari keseharian mereka ada di sekolah ini kita melihat
sikapnya, terus spiritualnya, kira-kira ibadahnya seperti apa, ucapannya seperti apa. Dan dari situ kita bisa melihat anak ini memang benar-benar sikapnya baik atau tidak. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan pembelajaran PAI di kelas? Setelah kita melaksanakan evaluasi kan itu terlihat ya, mana nih kira-kira yang memang baik atau yang tidak baik. Nah dari situ kita akan melihat kelemahannya dan kelebihannya. Setelah itu kita lalu memperbaikinya sehingga ke depan untuk memberikan pembelajaran PA ini lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi sehingga anak-anak bisa senang menerima pembelajaran PAI. Untuk pertanyaan 9, bagaimana evaluasi pembelajaran PAI di Seman 1 Cikarang Timur ini bisa berkontribusi dalam membentuk karakter dan nilai-nilai keislaman siswa dalam kehidupan sehari-hari? Karena evaluasi yang saya berikan terhadap siswa-siswi ini yaitu seperti kehidupan mereka sehari-hari, seperti ya melakukan sholat 5 waktu gitu, terus bersikap baik terhadap guru, terhadap teman. Nah dari situ sehingga bisa kita melihat untuk kebaikan mereka. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana keterlibatan orang tua dalam memahami dan menindaklanjuti hasil evaluasi siswa, Bu? Keberhasilan sebuah pendidikan itu kan bukan cuma seorang guru ya, tapi keterlibatan orang tua. Jadi bagaimana kita sebagai guru agama menginformasikan melalui wali kelas untuk anak ini tetap menjadi baik, misalnya seperti ya kayak di bulan Ramadan ini melakukan hal-hal yang baik, terus mereka tidur cepat untuk tidak melakukan hal yang buruk seperti kayak tawuran atau apa. Jadi kita berkoordinasi dengan orang tua dan kita melihat anak ini bagaimana, kita diskusi dengan orang tua. Kalau memang anak ini baik, pasti orang tua memberi informasi bahwa anak ini baik-baik di rumah. Itu Nurul. Ya, sama-sama wawancara hari ini dan terima kasih ketersediaan waktu Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.